Shalom, bertemu lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 28 September 2021. Saat ini kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, untuk waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami, kesehatan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Untuk itu Allah Roh Kudus, kami terus berharap Engkau yang akan menuntun mengarahkan setiap kami. Sehingga ketika kami membaca merenungkan firman Tuhan ini, kami akan diberkati oleh firman-Mu, menjadi berkat rohani bagi kami. Untuk itu, berkati kami ya Bapa, dan dengarkan doa kami ini. Karena semuanya kami sampaikan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada saat ini dari Ester pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Perintah raja yang menguntungkan orang Yahudi. Pada hari itu juga Raja Ahasweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu. Dan Mordekai masuk menghadap raja, karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agat itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester. Lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja, serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamadeta, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba? Maka jawab Raja Ahasweros kepada Ester sang ratu, serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulahkan pada tiang, karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati dan para pembesar daerah, dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya.
Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas, yang diternakkan di pekudaan, dikirimlah surat-surat yang isinya Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh, atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasweros, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas tita raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai. Ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira. Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Saudara-saudara yang kekasih, dari kitab Ester pasal 8 ini ayat 1 sampai 17, tema kita tangis yang menjadi sukacita. Tangi membali kaparannuan. Bangsa Yahudi pernah mengalami rencana pemusnahan pada saat pemerintah Raja Ahasweros yang dirancang oleh Haman bin Hamedata, orang Agag. Mordekai dan Ratu Ester berusaha untuk menolong dan membebaskan orang Yahudi sebagai kaum mereka. Dalam pasal 4, Ratu Ester mengajak orang Yahudi untuk berpuasa selama 3 hari sebelum ia pergi menghadap kepada Raja Ahasweros. Dan setelah ia pergi menghadap Raja Ahasweros, ia diterima raja. Ia kemudian menyampaikan segala pergumulan dan mengaduhkan Haman. Akhirnya Haman dihukum mati. Namun surat perintah yang telah dikeluarkan oleh Haman atas nama raja untuk memusnahkan orang-orang Yahudi telah keluar dan telah sampai kepada para kepala daerah. Oleh sebab itu, Ratu Ester kembali memohon kepada Raja Ahasweros agar surat itu ditarik kembali. Namun sesuai peraturan bahwa surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Dan solusinya yaitu raja mengizinkan untuk menulis lagi surat atas nama Raja Ahasweros dan yang memeteraikan dengan cincin meterai raja yang isinya raja mengizinkan orang-orang Yahudi
untuk mempertahankan nyawa mereka, bahkan membunuh dan membinasakan orang-orang yang akan membinasakan mereka. Seperti halnya Ratu Ester yang memohon kepada Raja Ahasweros agar bangsanya tidak dipunahkan, kita pun harus tetap memiliki iman dan pengharapan kepada Allah yang sanggup mengubah ratap tangis menjadi sukacita, seperti ratap tangis orang-orang Yahudi yang terancam dipunahkan menjadi sukacita karena kemenangan dan kebebasan. Saudara-saudara yang kekasih, kiranya kita terus diberkati oleh firman Tuhan ini, dan Allah Roh Kudus akan menolong memberkati kita untuk terus berpengharapan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami menghadap kekudusan-Mu pada saat ini, memohon di tengah-tengah kehidupan kami, bahwa dalam segala situasi yang kami alami, kadangkala kami dalam pergumulan yang amat berat. Namun hari ini kami dikuatkan oleh firman Tuhan, dihiburkan oleh firman-Mu, bahwa seberat apapun pergumulan yang kami alami, ketika kami menaruh pengharapan hanya kepadamu, maka Engkau akan menguatkan, menolong kami. Terima kasih untuk firman-Mu ini ya Bapa. Kiranya kami senantiasa terus mempunyai iman yang sungguh kepadamu, sekalipun kami mengalami situasi yang sangat buruk, sehingga kami akan tetap kuat menjalani kehidupan anugerah-Mu ini. Firman-Mu telah meneguhkan kami bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa. Dan biarlah Allah Roh Kudus akan memberkati, menolong kami untuk menjalani kehidupan anugerah-Mu ini, sehingga kami terus berpengharapan kepadamu. Dengarkan doa kami ini ya Bapa, karena semuanya kami sampaikan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini. Diberkatilah setiap orang yang selalu mendengarkan, memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya. Salam sehat bagi kita semua, Tuhan memberkati.